Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aman Simijat. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 242410103081. Saya dari kelas E, Algoritma 1 dan Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal UTS Algoritma 1 dan Pemrograman. Untuk soal yang pertama, yaitu Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu. Karena berkebangsaan Prancis, maka ketika waktu senggang, dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Fishbus, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Dan ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Bantu Faris buat nge-cheat game supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bus, atau angka biasa. Kemudian untuk input formatnya, baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Permainan dimulai dari menghitung angka 1. Kemudian ini batasannya dari 1 sampai angka 99, dan output formatnya keluaran merupakan kumpulan angka yang beberapa dari mereka merupakan fish bus sesuai dengan kriteria. Dan ini contoh contoh input dan output ketika program itu dijalankan. Baik, di sini saya sudah membuat programnya, yang dimana saya membuat inputan, yang dimana ini untuk menginput angka apapun yang akan diinputkan, dan di sini saya convert menjadi integer. Kemudian di sini saya membuat perulangan, yang dimana perulangan ini itu dimulai dari 1 dan akan dibatasi sesuai inputan angka yang dimasukkan nanti, dan kemudian ditambahkan 1. Setelah itu di sini saya membuat perkondisian, yang dimana jika I itu habis dibagi dengan 15, maka I sama dengan fishbus. Dan jika I itu habis dibagi 3, maka I itu akan mengeluarkan kata fish. Dan seterusnya, jika habis dibagi 5, maka I akan mengeluarkan kata bus. Kemudian jika angka yang diinputkan tidak termasuk dalam perkondisian ini sama sekali, maka print ini akan mengprint angka biasa. Baik, akan saya jalankan di sini sebentar. Saya jalankan. Tadi di soal diminta untuk sampel input itu 6. Maka sampel outputnya itu akan keluar 1, 2, fish, 4, dan bus. Kita coba input angka 6. Bentar.
Anjir kok gagal melaku, Cak? Maaf tadi ada sedikit kesalahan, kayaknya nge-lag. Di sini saya akan coba run lagi untuk programnya. Di sini kan tadi sampel inputnya itu disuruh untuk menginput angka 6 dan kemudian akan keluar 1, 2, vis, 4 dan bass. Kita coba masukkan angka 6. Nah, sesuai ya. Di sini kita menginput angka 6 itu keluar 1, 2, vis, 4 dan bass. Yaitu soal nomor 2, yaitu Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Jadi untuk input formatnya itu dua buah integer n dan m. Input pertama harus lebih kecil daripada input kedua. Kemudian ini juga batasannya. Dan output formatnya itu banyaknya bilangan prima di antara dua input. Ya nanti seperti ini cara kerja untuk programnya. Kemudian untuk programnya di sini saya sudah siapkan. Untuk yang pertama, di sini saya itu membuat inputan untuk memasukkan angkanya nanti. Kemudian di sini ada variabel jumlah itu sama dengan 0. Variabel ini tuh kayak berfungsi untuk menemukan bilangan prima nanti. Kemudian di sini saya membuat kondisi yang dimana kode ini itu ini memeriksa apakah M lebih besar dari N dan apakah N dan M itu berada di rentang 2 hingga 99. Jika kondisi ini benar, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu perulangan. Nah, di sini tuh perulangannya itu memulai kita tuh memulai loop dari angka yang berada di antara N dan M. Kayak misalnya jika N itu 10 dan M itu 20, maka loop ini akan memproses angka antara 10 dan 20. Jadi yang keluar itu akan 11, 12, 13 sampai 19. Kemudian untuk setiap angka I, kita akan cek apakah angka tersebut adalah bilangan prima. Nah, di sini loop yang ini tuh untuk mengecek apakah I adalah bilangan prima. Kita mencoba membaginya itu dengan angka J dari 2 hingga setengah I. Jika ditemukan angka J yang bisa membagi I tanpa sisa, yaitu I modulus J adalah 0, berarti I bukan bilangan prima dan kode itu akan berhenti di sini, di break. Jadi kode itu jika kita menemukan angka J yang bisa membagi I tanpa sisa,
yaitu I modulus J adalah 0, berarti itu bukan bilangan prima, dan itu akan langsung berhenti memeriksa di break ini. Dan kemudian jika loop selesai tanpa menemukan pembagi atau tidak ada break yang terjadi, ini berarti I adalah prima. Nah, itu akan berjalan di else jumlah plus sama dengan 1. Di sini kita tambahkan 1 ke variabel jumlah itu untuk menghitung jumlah bilangan prima, dan kita cek I sebagai bilangan prima. Oke, di sini saya akan coba untuk menjalankan kodenya sesuai input yang diminta, yaitu 3 dan 15. Maka akan keluar outputnya yaitu 4. Oke, keluarnya 4 ya. Jadi kodenya itu berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya di sini untuk nomor 3, di sebuah kota kecil bernama Carterville, hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Budiono Siregar yang terkenal karena ketajaman pikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu mengetahui seberapa sering karakter muncul dalam pesan tersebut. Jadi di sini tuh kayak semisal kita tuh memasukkan kayak string atau pesan lah yang bertuliskan hello world gitu. Nah, di kata hello world itu ada berapa karakter, ada kayak seberapa sering setiap karakter itu muncul dalam kata hello world. Ini untuk sampel dan ini untuk sampel input dan outputnya seperti ini. Oke, untuk kode programnya di sini saya sudah siapkan. Seperti biasa, di sini saya membuat variabel bernama message. Di sini itu untuk menginput pesan yang akan kita masukkan nanti sesuai sampel inputnya. Kemudian di sini saya membuat variabel yang dimana itu berupa dictionary kosong. Nah, dictionary kosong ini itu digunakan untuk menyimpan setiap huruf sebagai kunci, dan beberapa kali huruf tersebut itu muncul sebagai nilai gitu. Kemudian lanjut untuk kode ini. Kode ini itu looping. Looping ini untuk memeriksa setiap karakter dengan varchar in message. Ini tuh kita mengambil setiap huruf di dalam message satu persatu dan menyimpannya di variabel char. Nah, jika char bukan spasi, maka kode ini akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di sini. Jika char sudah ada di dalam dictionary karakter, sudah ada di variabel karakter, maka kita tambahkan satu ke nilai yang sudah ada. Namun jika char belum ada di dictionary, ini berarti char muncul untuk pertama kalinya, dan
kita tambahkan char ke dictionary karakter dengan nilai awal true. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ini. Ini tuh untuk apa ya, menampilkan frekuensi setiap huruf. Jadi setelah menghitung semua huruf, kita lakukan loop untuk mencetak setiap karakter char, setiap karakter ya, variabel char beserta jumlah kemunculan di dalam dictionary karakter. Jadi di sini kita print saja. Coba kita ambil loh. Kita run di sini. Kita masukkan sampel inputnya, yaitu kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Nah, jadi seperti yang diminta untuk soal ya. Di sini kapal laut itu setiap berapa sering sih karakter itu akan muncul. Di sini untuk huruf K itu muncul hanya 1 kali, dan huruf A itu ada 3 kali, dan seterusnya. P ada 1 kali, L ada 2 kali, U ada 1, dan D ada 1. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya, yaitu Noisepad 65. Ia merasa senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang. Namun kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Ia ingin mengetik hello world, namun yang ditampilkan malah seperti ini. Nah, di sini kita itu disuruh untuk membantu Sabta menghitung jumlah kata yang suatu kalimat, menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Input formatnya, baris pertama adalah inputan kalimat, kemudian string harus berupa alfabet, outputnya itu integer. Kemudian untuk sampel inputnya itu seperti ini, dan sampel outputnya itu seperti ini. Baik, untuk kodenya di sini saya membuat inputan variabel kalimat dengan inputan yang berisi string, yaitu masukkan kalimat. Ya seperti fungsi inputan lah ya, yang dimana kita di program ini tuh diminta untuk memasukkan sebuah kalimat gitu, kayak semisal hello world tadi, atau saya makan nasi. Kemudian untuk ini di sini saya menggunakan fungsi split, yang dimana fungsi split ini digunakan untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Jadi seperti kayak kalimatnya itu seperti misalnya saya makan nasi. Nah, itu tuh akan kayak dipisah gitu loh, kayak saya, koma, makan, koma, nasi. Kemudian untuk variabel jumlah kata rusak, variabel jumlah kata rusak ini digunakan untuk menghitung berapa banyak kata yang mengandung huruf yang rusak. Nah, huruf yang rusak kan, variabel huruf yang rusak itu kan E dan D. Jadi variabel jumlah kata rusak ini itu, variabel jumlah kata rusak ini itu digunakan untuk menghitung berapa banyak kata yang mengandung huruf E atau D. Kemudian selanjutnya untuk program ini, bagian ini tuh memeriksa setiap kata dalam daftar variabel kata-kata. Untuk setiap kata, program memeriksa apakah ada huruf E atau D. Jika ada,
Jika ada, maka variabel jumlah kata-kata rusak akan bertambah 1. Jika ada variabel yang kata-kata rusak, maka akan bertambah 1. Misalnya kayak jika kata makan tidak mengandung huruf E atau D, maka itu tidak dihitung. Tetapi jika kita memasukkan kata belajar, maka belajar kan mengandung huruf E itu, maka dihitung sebagai satu kata yang rusak. Kemudian setelah semua akan diperiksa, di sini kita print saja. Ketika semua sudah diperiksa, kemudian kita print. Kemudian kita print jumlah kata rusak. Baik, saya jalankan untuk programnya. Di sini kita disuruh untuk masukkan kata hello world. Nah, maka akan muncul 2. Kenapa kok bisa muncul 2? Karena ya seperti tadi ya, di sini itu jika huruf yang ada di kata itu, huruf yang ada di kata ini dan huruf yang ada di huruf rusak ini, E dan D ini, maka jumlah kata itu akan ditambahkan 1. Kan di sini kan ada kalimat hello world. Nah, di kata hello dan word ini, di kata hello itu kan ada huruf E. Nah, dan word ini ada huruf D, maka akan keluar angka 2. Jadi itu program ini tuh pas bagian yang gini tuh. Bagian itu kayak memeriksa setiap kata dalam daftar variabel kata-kata untuk setiap kata. Nah, program ini itu tuh memeriksa apakah ada huruf E atau D. Nah, jika ada, maka variabel jumlah kata rusak itu akan bertambah 1. Misalnya nih, kayak makan. Kan makan itu tidak mengandung huruf E atau D, maka itu tidak dihitung. Tetapi jika kata itu, misal kita masukkan kata hello world nih, hello world itu kan ada huruf E dan D, maka itu akan dihitung sebagai satu kata yang rusak dan akan ditambahkan 1. Baik, di sini lanjut nomor 6. Salah satu bebek Pak Dengkles sudah 2 tahun mengagumi pujian hatinya. Suatu ketika bebek tersebut menyatakan cintanya karena dia sudah merasa tersiksa mencintai dalam diam. Siapa sangka setelah bebek tersebut menyatakan cinta, semua suksesnya diblok oleh pujian hatinya. Bebek tersebut ditolak cintanya meskipun ia sudah sangat effort telah memberikan hadiah di hari ulang tahun pujian hatinya. Ia sekarang merasa galau dan tidak mau makan maupun minum. Pak Dengkles pun merasa cemas dan kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya. Tetapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian, bebek tersebut membuat story. Jika ingin dibalas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Berikut di sini daftar hurufnya untuk tangan kiri, daftar huruf untuk tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Untuk format input formatnya itu string, terus string harus berupa alfabet, output format itu true false atau boolean, terus ini sampel input dan outputnya hello false. Baik, untuk nomor 6 di sini untuk kodenya itu saya membuat 2 variabel sesuai yang diminta soal, ya ini untuk tangan kiri dan ini untuk tangan kanan.
sini saya buat nama variabelnya itu tangan kiwo dan tangan tangan. Kiwo itu kiri, tangan itu kanan, guys ya. Kemudian untuk di sini saya membuat variabel inputan untuk memasukkan datanya nanti, untuk memasukkan kata atau kalimatnya nanti. Kemudian untuk jalannya programnya di sini, untuk di sini saya buat perulangan ini dimana program ini itu memulai pemeriksaan dari huruf kedua indeks 1 hingga huruf terakhir, dan di setiap iterasi ia memeriksa apakah pasangan huruf itu berturut-turut. Kayak jadi kata i dan kata i kurangi 1 ada di baris yang sama gitu. Nah, jika keduanya ada di baris pertama atau kedua, yaitu di variabel tangan kiwo dan di variabel tangan kiwo, atau keduanya ada di baris ketiga di tangan tangan, maka program itu akan mencetak false. Nah, jika sudah ketemu false ini, maka program itu akan memaksa untuk berhenti di break. Nah, terus jika loop selesai tanpa mencetak false, artinya jika tidak mencetak false, artinya tidak ada pasangan huruf berturut-turut yang berada di baris yang sama, maka program itu akan mencetak else. Akan mencetak true. Baik, di sini akan saya coba untuk sampel inputnya itu diminta apa? Hello. Maka kan false. Jadi programnya jalan ya guys ya. Kemudian lanjut untuk nomor 7 itu kita tuh gak usah baca tulisannya. Kita tuh intinya diminta tuh membuat sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Nah, untuk jumlah pesan yang dihasilkannya itu hanya 2, contoh penggabungan isi pesan seperti ini, dan untuk sampel input dan output itu seperti ini. Baik, untuk soal nomor 7 di sini untuk kode programnya, yaitu di sini saya sudah membuat variabel sesuai yang ada di PDF, stringnya juga sesuai dengan PDF di sini, dan juga saya membuat inputan untuk memasukkan sampel input yang diminta pada soal PDF. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat perulangan di mana kita batasi dengan panjang dari pesan gabungan. Kemudian kita buat perkondisian di mana ini tuh memeriksa apakah indeks itu genap. Jadi jika i di modulus 2 hasilnya 0, maka itu adalah pesan 1. Maka itu akan masuk di pesan 1. Namun jika i di modulus 2 tidak 0, else, maka itu akan masuk di pesan 2. Kemudian intinya tuh untuk ini tuh kayak kita tuh memisah gitu loh, memisah untuk pesan 1 dan pesan 2. Terus saya membuat perulangan lagi untuk pesan 1 dan pesan 2, di mana fungsi ini tuh mengubah karakter menjadi nilai ASCII yang dimana di sini ini tuh mengambil nilai ASCII dan menguranginya menjadi 5. Untuk fungsi OR sendiri ini itu tuh mengubah karakter itu menjadi nilai ASCII. Fungsi OR itu mengubah
karakter itu menjadi nilai ASCII. Kemudian kita mengonversi nilai ASCII yang baru itu menjadi karakter. Di sini kita mengonversi nilai ASCII yang baru itu menjadi karakter dan kemudian mendapatkan karakter baru ke pesan yang sudah diperbaiki, yaitu di sini. Untuk perulangan ini dan perulangan pesan 1 dan pesan 2 itu hampir sama lah, bukan hampir sama sih, ya sama gitu untuk cara kerjanya. Baik, sekarang kita coba run. Di sini untuk sampel inputnya, sampel inputnya itu ini, maka harusnya akan keluar tipe soal dan mudah saja. Jadi programnya jalan aja. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.